Monggo dari Al Muhibbin Jatirogo. Ya, terima kasih waktunya bagi moderator. Jadi di sini yang akan kami akan kami tanyakan ada deskripsi soal tadi. Yang mana di sini dikatakan bahwasanya cukup lewat aplikasi di ponsel. Yang mana emas digital ini pembeliannya itu dilakukan secara digital, berarti melalui aplikasi. Yang saya tanyakan, aplikasi yang digunakan untuk membeli emas digital ini itu aplikasi yang sudah diberi izin oleh Bapepti atau enggak? Diberi izin oleh Bapepti. Apa itu Bapepti? Bapepti itu adalah badan pengawas. Oke. Pemerintah. Sudah? Ya. Oke. Oke, monggo Muhibbin. Mas Teh cek rotong Mas Teh. Jadi ya terima kasih ya, waktunya. Jadi gini Pak, sebenarnya ya ketika kita melakukan jual beli atau investasi emas, itu kan kostum kita itu supaya kita mendapatkan emas digital. Contoh ketika kita membeli di Dana, saya punya uang 1 juta, saya mau beli emas 1 gram. Nah, ketika saya beli, otomatis saya dapat representasi emas digital 1 gram di Dana. Nah, ketika saya mendapatkan di akun saya itu ada saldo 1 gram emas digital, itu kan otomatis sudah milik saya. Namanya Kopdu. Terus yang mana emas digital ini tadi itu sudah bisa kita tasarufkan. Yang dieskalkan apanya? Yang dieskalkan gini. Jadi kenapa kok tadi ada yang mengatakan Dewi Syain mau suket di Bima? Karena mungkin mengiranya itu dia mau beli emas, ya. Yang mana emas itu kiranya itu mungkin harus nyata. Padahal enggak. Padahal ketika kita mau beli di online itu saja, kita sudah bisa mendapatkan berapa ya keuntungannya. Jadi nggak usah direpresentasikan itu, kita sudah bisa mentasarkan emas yang ada di digital itu sudah bisa. Seperti itu. Jadi contoh ketika saya membeli kan memang sudah begitu lah Pak. Kan sudah memang begitu. Iya. Jadi ya, makanya dari penjelasan awal bahwa ketika pembeli itu membeli emas, maka dalam saldonya, dalam dananya ada tulisan dia punya emas 1 gram. Terus apa yang dieskalkan? Yang mana tadi kan dikatakan katanya Fidimah. Nggih. Fidimahnya itu maksudnya gimana? Oh, ngono. Siap. Nggih. Apakah memang yang dieskalkan tidak qabdu begitu? Gini loh. Ketika kita mau membeli emas, ketika kita mau beli emas digital ya, berarti kostum kita supaya kita mendapatkan emas digital. Nggih. Cumanya nanti aplikasi itu memberikan jasa cetak emas asli. Jadi gitu. Kalau kita mau yang disebut Bima, itu kan berarti saya mau beli emas, tapi kan masih jadi tanggungan si penjual, emasnya belum kita dapat. Begini loh, pimpinan, sudah dengarkan. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa setiap pembeli ketika membeli emas ada sertifikat yang atas nama jual beli, anggap saja berapa nominalnya itu sudah ada. Itu disebut dengan qabdu al-hukmi. Kan begitu. Yang belum disepakati oleh Muhibbin itu begini Tor. Kalau bek mausufin fidimah artinya kan barangnya itu belum ada. Nah sedangkan kalau ada nasabah dia beli emas, inti daripada pembelian itu pada nominal atau angka itu sudah dianggap cukup. Dengan adanya peraturan bahwa pimpinan. Jadi ketika kita ya itu ada investasi. Investasi itu ada 2. Ada investasi yang kita menjual baru kita dapat keuntungan, ada investasi yang kita tanpa menjual kita tidak dapat keuntungan. Contoh yang investasi ketika kita kalau mau mendapat keuntungan kita harus jual dulu. Itu ketika kita investasi emas. Contohnya apa? Kita ketika membeli emas berupa digital, ya, itu kan berarti kita mau beli di Dana, kita mau beli emas. Kita dapat emas 1 gram. Nah, itu ketika investasi itu dilakukan berarti kita harus menunggu jangka. Karena investasi emas itu harus menunggu waktu. Jadi naiknya harga itu investasi itu naiknya. Jadi ketika kita menunggu waktu nanti harga emas sudah naik baru kita jual. Jadi kenapa di sini saya kok mengatakan bahwasanya emas digital ini tadi dia termasuk market karena sudah bisa diidentifikasi. Oke.